Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar billahi ta'ala. Kita sekarang masuk di penjelasan hadis ke-8. Nah, wa alaihi salam. Salam sama Bang Roy. Insyaallah beliau selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkahi semuanya, insyaallah dimudahkan urusan. Bang Roy itu saya punya abang waktu di Beirut, Lebanon. Ahlan wa sahlan semuanya yang sempat bergabung pada pada malam hari ini. Kecil Bang. Yang sempat bergabung pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang hadis yang ke-8 ya, yaitu hadis yang berkaitan tentang dua kalimat syahadat. Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, lafaznya seperti yang kita telah sebutkan tadi. Adapun di Muslim tidak ada lafaz bihaqqil Islam. Jadi lafaz menurut riwayat Muslim, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaq. Ya, illa bihaq, sampai di situ saja. Ada juga, nah itu pada riwayat Ibnu Umar, dan ada juga riwayat selain Ibnu Umar. Nah, jadi riwayat ini hadis termasuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Nah, di sini disebutkan
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi orang. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau seandainya mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah menjaga darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaq, kecuali dengan hak, wa hisabuhum 'ala Allah, dan insyaallah hisab mereka di yaumil qiyamah. Di sini di hadis tersebut tidak disebutkan puasa dan haji. Tidak disebutkan haji dan puasa. Sebagian ulama mengatakan karena hadis ini sebelum diwajibkan puasa dan haji. Hadis ini sebelum diwajibkan puasa dan haji. Kemudian sebagian ulama mengatakan kenapa haji tidak disebutkan di hadis ini? Karena haji ini kewajibannya alat tarahi. Artinya alat tarahi ini yaitu punya waktu yang luang. Kayak gitu. Nah, jadi ini hadis juga merupakan dalil tentang bahwa seseorang non-muslim dihukumi Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak cukup sekedar berbuat baik atau kagum terhadap agama Islam atau senang dengan Islam, itu tidak akan menyelamatkan dia di akhirat sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka wajib hukumnya bagi seorang yang bukan Islam, ketika sampai kepadanya dakwah Islam, yaitu sampai kepadanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam agama Islam pada saat itu juga. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka tidak cukup sekedar kagum, menyenangi Islam, walaupun dia berbuat baik begitu banyak. Ya. Walaupun dia berbuat baik begitu banyak, itu tidak akan menyelamatkan dia di akhirat. Itu tidak akan menyelamatkan dia di akhirat sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah tentang sepupunya Ibnu Juz'an. Ibnu Juz'an ini kata Sayyidah Aisyah, karena yut'imu ta'am, karena kariman. Dahulu Ibnu Juz'an ini adalah seorang yang dermawan. Dermawan dalam arti dia banyak memberi kepada orang lain. Ya. Dia banyak berbuat baik. Dia banyak melakukan silaturahim. Ibnu Juz'an ini adalah sepupu dari Sayyidah Aisyah. Suatu hari dia diusir oleh orang tuanya dari rumah. Maka dia pergi ke gua dengan maksud untuk bunuh diri. Sampai di gua, dia masuk ke dalam gua berharap ada ular di dalam gua tersebut ingin mematoknya.
Kemudian di dalam gua tersebut ternyata dia dapat emas yang sangat banyak, sehingga dia melakukan memberi emas kepada orang, memberi makan kepada orang lain dan lain-lain hal-hal yang merupakan hal-hal yang baik dia lakukan. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, hal yanfa'uhu hadza, apakah itu bermanfaat buat dia di hari kiamat? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, la. Itu tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Innahu lam yakul yauman rabbi ghafirli hati'ati yaumaddin. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim, karena dia tidak beriman dengan hari kiamat. Yang dia lakukan daripada kedermawanan dan lain-lain itu karena sifat ingin dipuji oleh orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain. Maka penting tentang iman ini, penting tentang Islam, karena dia merupakan syarat diterimanya amal soleh. Syarat diterimanya amal soleh. Jadi umirtu an uqatilan nas, dipegang saja HP barangkali. Atau taruh di samping sini. Jalan langsung apa itu? FB. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini hadis merupakan dalil wajibnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Wajibnya mengucapkan dua kalimat syahadah. Dan hadis ini juga merupakan dalil bahwa masuknya seseorang ke dalam agama Islam, ya, masuknya seseorang ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Masuknya seseorang ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang mujassimah, musyabbihah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang melakukan bid'ah dengan mengatakan bahwa seseorang dihukum Islam jika meyakini yang namanya 3 tauhid. Yang menurut mereka yaitu 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Mereka mengatakan bahwa seseorang dihukum Islam jika ada 3 keakidah itu di dalam hatinya. Padahal Rasulullah menghukumi seseorang dengan Islam hanya dengan seseorang mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita wajib seseorang ketika seorang kafir jika mendengar dua kalimat syahadat wajib masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal tersebut, maka mereka menjaga dima'ahum, darah mereka, ya, wa amwalahum, dan harta mereka. Dima'ahum artinya Islam mereka terjaga, darah mereka, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak. Karena seseorang bisa terbunuh dan dia seorang muslim karena sebab-sebab dosa dalam Islam. Seperti misalnya seseorang jatuh kepada maksiat besar, dosa besar seperti zina. Yang mana zina tersebut dilakukan setelah jatuh kepada pernikahan yang sahih. Orang jatuh kepada pernikahan yang sahih, kemudian melakukan zina,
maka hukumnya dalam Islam apa? Rajam, ya, al-qatal, dibunuh. Maka ini bihakil Islam atau bilhak, bahwa dia dibunuh karena memang ada alasan. Tapi selama itu tidak ada alasan, tidak boleh membunuh seorang muslim. Begitu juga kadang bisa jadi seseorang membunuh orang lain tanpa hak. Itu juga mengakibatkan hukuman qisas baginya, qisas, yaitu dibunuh. Adapun kalau seseorang diperangi karena dia bukan muslim, tapi kalau seseorang misalnya zina, kemudian dibunuh, dihukum mati, atau misalnya seseorang yang membunuh orang lain di qisas, dia ketika dibunuh, dia dibunuh sebagai seorang muslim. Maksudnya apa? Bahwa dia di akhirat nanti tidak diminta pertanggungjawaban terhadap dosa yang sudah dia terima hukumnya di dunia. Misalnya ada orang berzina, muhsan, dan dia dirajam sampai mati. Kemudian dia di akhirat nanti tidak diminta pertanggungjawaban terhadap dosa tersebut, dan dia mati sebagai seorang muslim. Tapi kalau ada orang yang diperangi karena tidak beriman dan dia mati gara-gara peperangan, maka dia mati sebagai seorang yang kafir. Ya, mati sebagai seorang yang kafir. Jadi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan kenapa tidak disebutkan puasa dan haji. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak disebutkan puasa dan haji dalam hadis ini karena pada waktu itu belum wajib puasa dan haji. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak disebutkan puasa dan haji karena haji dia punya kewajiban alat tarahi. Alat tarahi artinya punya waktu, ya kan, sampai mati. Faida fa'alu dzalika, kalau seandainya mereka melakukan ini, asamu minni dima'ahum, mereka menjaga dariku harta mereka, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali hak, karena hak, wa hisabuhum 'ala Allah, dan mereka akan dihisab nanti di hari kiamat. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kayaknya, insyaallah paham semua. Ahlan wa sahlan. Anata Sulung Purwanto, Anisha Raidina, Awaludin Safri, Dwi Fahrul Kholis, Juhriya Majid, Mardia Ummu Zahra, Nana Sasmita Wulandari, Bang Syahrul, Syakira, Muzahra Haji Nurmiati, Muzahra Bekasi. Ahlan wa sahlan bikum di majelis ini, semoga insyaallah istiqomah, dan lebih dianjurkan kalau majelisnya offline, lebih bagus. Jadi yang punya ustadz-ustadz atau majelis syahama di daerah masing-masing, saya harapkan untuk pergi ke majelis syahama masing-masing, atau KBP yang buat offline juga bagus. Ya, jadi kita saling mendukung insya Allah. Yang tidak mampu kita pergi ke majelis offline, kita ikuti majelis secara online insya Allah dengan niat lillahi ta'ala. Insya Allah ta'ala. Tiada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, kita tutup majelis dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Awaluddin Safri. Sehat-sehat Ustadz. Ditunggu di majelis di Batu Bata. Insya Allah. Oke. Barakallahu fiik.